Halo rekan-rekan investor, ketemu lagi dengan saya Johan. Beberapa hari terakhir ada beberapa teman yang kirim broadcast message lewat saya melalui WhatsApp. Isinya sebenarnya memberitakan mengenai langkah China yang akan menciptakan digital currency pertama di dunia. Isi beritanya sebenarnya tidak terlalu kontroversial, tapi memang saya perhatikan ada beberapa kalimat yang cukup provokatif. Coba kita lihat. China mengejutkan dunia hari ini dan memutuskan untuk membatalkan patokan dolar dalam transaksi bursa dan memutuskan untuk secara resmi dan hubungan resmi dengan yuan Tiongkok. Bahasanya aja agak aneh. Bukan dolar, dan ini adalah langkah berani dan penting dalam sejarah ekonomi Tiongkok. Ini berarti bahwa dolar telah menjadi tidak ada dalam perdagangan China dan dolar Amerika Serikat akan jatuh kuat terhadap yuan China dan dapat mempengaruhi di pasar global. Kemudian ada lagi kalimat, ini adalah perang ekonomi yang dapat membawa dunia pada perang yang menghancurkan, yang tidak dapat diabaikan jika Amerika bertindak bodoh dalam menghadapi keputusan ini. Tanda seru, tanda seru. Tanda serunya 2 kali. Kemudian China 2021 akan memimpin dunia. Nah, jadi di video ini kita akan bahas lebih lanjut apakah mungkin China lewat digital currency-nya itu mampu untuk menggeser tahta US dollar sebagai mata uang utama dunia, dan apakah mungkin US dollar itu bisa collapse segitu mudahnya terhadap Chinese yuan. China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia sebenarnya sudah lama menginginkan Chinese Yuan, mata uang negaranya, untuk menggantikan US Dollar sebagai mata uang internasional nomor 1 dunia. Ini supaya China lebih bisa mengontrol ekonominya dan juga supaya ekonominya tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi US Dollar. Nah, sebenarnya langkah Chinese Yuan untuk menjadi mata uang internasional sudah dimulai sejak tahun 2015 pada saat IMF menaikkan status Chinese Yuan sebagai salah satu reserve currency. Nah, dengan dimasukkannya Chinese Yuan ke dalam reserve currency ini sebenarnya otomatis menaikkan status Yuan di level internasional, karena mau tidak mau bank sentral di seluruh dunia ini mulai menyimpan mata uang Chinese Yuan di dalam cadangan devisanya, selain dari US dollar, euro, dan juga yen. Nah, tapi apakah langkah China ini kemudian serta-merta akan menggantikan US dollar sebagai mata uang nomor 1 dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya coba ajukan pertanyaan lainnya. Kenapa saat ini US dollar masih menjadi mata uang nomor 1 di dunia? Mari kita lihat. Yang pertama, berdasarkan jumlah transaksinya, saat ini US dollar masih menjadi mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia, US dollar berkontribusi terhadap 88,3% dari total mata uang yang dipakai. Ini data berdasarkan April 2019. Diikuti dengan euro 32,3% dan yen 16,8%. Lalu di mana Chinese Yuan? Berdasarkan data ini, Chinese Yuan berada di urutan ke-8 dengan komposisi 4,3% saja. Jadi cukup jauh perbedaan antara Chinese Yuan dengan US Dollar kalau dihitung dari perdagangan atau jumlah perdagangan internasional. Kemudian kita juga tahu bahwa di pasar falas, US Dollar ini sering sekali dipakai sebagai pasangan mata uang, dan saat ini tercatat memang 90% dari perdagangan falas di dunia ini melibatkan US Dollar. Selain itu juga hampir 40% dari total utang pemerintah di dunia ini saat ini sekarang diterbitkan di dalam satuan US dollar. Dan terakhir, pasar komoditas ini juga diperdagangkan di US dollar. Kita tahu harga minyak dan juga harga emas diperdagangkan dalam satuan atau denominasi US dollar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ekosistem penggunaan US dollar ini sangat luas, tidak hanya pada perdagangan internasional, tapi juga di pasar utang, pasar komoditas, dan juga pasar falas. Inilah yang membuat kenapa US dollar menjadi mata uang nomor 1 di dunia. Lalu kira-kira apa yang bisa membuat US dollar ini jatuh sangat signifikan atau collapse? Secara logika sebenarnya kejatuhan US dollar bisa disebabkan oleh 3 hal ini. Yang pertama itu adalah nilai US dollar yang turun sangat signifikan, ya nilai intrinsiknya turun sangat signifikan sehingga banyak ditinggalkan oleh investor. Kemudian yang kedua, ada alternatif lain pengganti US dollar sehingga investor ini memiliki options atau pilihan yang juga sama menariknya dibandingkan dengan US dollar. Kemudian yang ketiga itu ada peristiwa ekonomi yang luar biasa. Mari kita coba bahas satu persatu. Nilai intrinsik US dollar ini turun sangat signifikan. Nyatanya ini tidak terjadi ya rekan-rekan investor. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tahun 2008 sampai saat ini, indeks US dollar ini justru naik lebih dari 30%. Kenapa? Salah satunya itu karena status Amerika sebagai ekonomi nomor 1 dunia. Investor percaya bahwa Amerika ini memiliki kestabilan ekonomi yang sangat kuat dan cukup transparan, sehingga ini membuat investor cukup nyaman untuk bertransaksi dalam US dollar.
Stabilitas dan trust ini yang mungkin tidak dipunyai oleh Chinese Yuan sekarang. Kita tahu bahwa transparansi masih menjadi isu pada pemerintahan China. Penguatan US dollar juga salah satunya disebabkan karena penggunaan US dollar secara umum oleh bank sentral di dunia. Tercatat berdasarkan ketentuan dari IMF saat ini, 60% dari total cadangan devisa seluruh bank sentral di dunia ini ada dalam denominasi US dollar. Kemudian Euro 20%, Yen 5,7%, dan Chinese Yuan hanya 1,96% atau tidak sampai 2%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada alternatif lain pengganti US dollar yang bisa membuat investor beralih. Sebenarnya kandidat yang cukup kuat itu adalah Euro sebagai mata uang yang paling banyak digunakan oleh bank sentral kedua setelah US dollar, yaitu sekitar 20%. Tapi Euro sendiri, bahkan pada saat baru terbentuk, Euro sempat menjadi mata uang terkuat di dunia, itu pun tidak terjadi penurunan yang signifikan terhadap US dollar. Apalagi saat ini dengan banyaknya krisis ekonomi yang menggerogoti negara-negara di Eropa. Bagaimana dengan Chinese Yuan? Chinese Yuan saat ini hanya berkontribusi kurang lebih 2% dari total cadangan devisa bank sentral di dunia. Hal ketiga yang membuat US dollar turun signifikan atau bahkan kolaps adalah peristiwa ekonomi yang luar biasa. Contohnya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa China bisa saja menjual sebagian besar atau bahkan keseluruhan US Treasury yang dimilikinya sehingga membuat US dollar turun atau bahkan kolaps. Ini bisa saja terjadi, mengingat bahwa saat ini ada kurang lebih sekitar 6 triliun US dollar US Treasury yang dimiliki oleh negara di luar Amerika, sebagian besar itu dimiliki oleh China dan juga Jepang. Nah, apa yang terjadi jika China menjual sebagian besar kepemilikan US Treasury-nya? Tentu nilai US dollar akan merosot tajam, tapi di saat yang bersamaan, Chinese Yuan akan meroket atau naik signifikan terhadap US dollar. Dan ini tentu akan sangat merugikan China. Kenapa? Karena harga barang-barang China akan relatif lebih mahal terhadap US dollar, sehingga nilai ekspornya akan menurun. Karena harganya terlalu mahal, sehingga barang-barang dari China tidak lagi menarik untuk konsumen Amerika. Hal ini tentu akan memukul ekspor China, begitu juga dengan ekonominya. Karena saat ini kurang lebih sekitar 17% ekonomi China itu disumbang atau dikontribusi dari ekspor. Jadi kapan US dollar itu akan jatuh atau kolaps? Jawabannya sepertinya tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena negara-negara yang memiliki kekuatan yang besar yang memungkinkan kejatuhan dari US dollar itu tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kejatuhan US dollar berarti kejatuhan Amerika. Sedangkan Amerika saat ini merupakan mitra dagang terbesar dari negara-negara maju tersebut, termasuk China. Sehingga kejatuhan Amerika berarti juga kejatuhan mereka sebagai mitra dagang terbesar. Oleh karena itu, dengan adanya penemuan digital currency oleh China ini, bisa saja mengurangi dominasi US dollar ke depannya. Melemahkan itu mungkin, tapi tidak menjatuhkan. Dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa saja terjadi, tapi tidak dalam waktu yang singkat.